Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Washabiyah. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang alat-alat penghapus hukum mubtada dan khobar, dan kita akhirkan dengan pembahasan zon. Sekarang kita masuk pada pertemuan ke-80. Ana minta antum banyak-banyak murajaah, dihafal yang sekiranya butuh dihafal. Karena nanti di Durratul Bahiyah syarah Mutamimah kitab setelah ini itu akan lebih luas lagi. Sekarang kita masuk abwabut tawabi'. Bab-bab pengikut. Ini isim yang dirafa yang keberapa? Yang ke-7. Nah, ditulis yang ke-7 terakhir ya berarti. Dan dia ada 4 na'at, ataf, taukid, badal ya. Abwabut tawabi'i. Bab-bab tawabi', pengikut-pengikut. Dan kita sudah ketahui bersama di muhtarat tawabi' ada berapa? Ada 4. Apa saja? Na'at, ataf, taukid, badal. Na'at apa? Na'at sifat. Dan sebagaimana yang tadi sudah anak katakan, apa yang akan kita bahas tentang na'at dalam kitab Tuhfatul Washabiyah lebih ringkas daripada yang sudah kita bahas dalam kitab Muhtarat. Ini akan lebih ringkas, lebih global, dan ana rasa akan semakin mudah untuk kita memahaminya. Kalau kita sudah pahami apa yang di Muhtarat yang lebih luas, maka akan mudah untuk kita memahami Tuhfatul Washabiyah yang lebih ringkas. Kitab kelas 2 antum sudah paham, maka ketika masuk ke kitab kelas 1 lebih paham, gitu kan? Tapi ini karena versi bahasa Arabnya, sebagai latihan antum. Babun na'ti, bab sifat. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Kata penulis rahimallahu taala, bab na'at. Na'at adalah tabi'un lil man'uti. Dia pengikut yang disifati. Pengikut terhadap yang disifati. Mengikuti apa saja. Kalau di sini hanya disebutkan 2 sisi. Kalau tadi antum di Muhtarat mengikuti dari berapa sisi? 3 sisi. Coba sambil dibuka buku Muhtaratnya punya antum. Maka na'at adalah tabi'un lil man'ut. Dia pengikut. Mengikuti yang disifati. Mengikuti dari sisi apa saja? Yang pertama fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Berarti mengikuti dari sisi apa? I'rabnya. Coba antum buka. Ana ingin menyambungkan antara Muhtarat dan Tuhfatul Washabiyah, karena antum sudah belajar Tuhfatul Washabiyah. Kalau belum belajar ya enggak ana sambungkan. Dari sisi apa? I'rabnya.
Kalau man'utnya yang disifatinya rofa, maka na'atnya harus rofa. Yang disifatinya mansub, na'atnya harus mansub. Yang disifatinya makhfud, majrur, maka na'atnya harus majrur. Kemudian juga yang kedua, wa ta'rifihi wa tankirihi, yaitu mengikuti dari sisi kejelasannya. Ta'rif yaitu ma'rifahnya, dan tankir nakirahnya. Jadi kalau man'utnya yang disifatinya ma'rifah, maka na'atnya harus ma'rifah. Yang disifatinya nakirah, maka na'atnya pun harus nakirah. Taqulu, kamu katakan, qama Zaidun al-aqilu. Na'atnya di sini mana? Al-aqilu. Telah berdiri Zaid yang berakal, yang pintar, memiliki akal, menggunakan akalnya. Karena ada kebanyakan orang dia punya akal tapi nggak digunakan akalnya. Jadi ini pujiannya. Jadi jangan sampai dikatakan qama Khalilun al-aqilu. Ustaz, telah berdiri Khalil yang berakal, mana nggak berakal? Ini pujian, maksudnya dia gunakan akalnya, orang yang pintar. Na'atnya tadi yang mana? Al-aqilu. Apakah dia mengikuti man'ut dari dua sisinya? Lihat di situ, dari sisi i'rabnya, man'utnya yang mana? Zaidun. Marfu, mansub, majrur? Marfu. Maka na'atnya pun juga harus marfu, lihat di situ. Al-aqilu. Juga yang kedua harus mengikuti dari sisi kejelasannya. Man'utnya Zaidun, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Maka na'atnya juga ma'rifah. Al-aqilu. Kalau seandainya Anda katakan qama Zaidun al-aqila, benar atau salah? Salah. Untuk sementara ini. Ingat, untuk sementara ini asal-asal. Nanti ternyata bisa di kitab Durratul Bahiyah. Ternyata bisa. Tapi sementara ini nggak bisa. Karena dia nggak mengikuti sisi i'rabnya. Kalau anak katakan qama Zaidun aqilun, benar atau salah? Salah. Karena kejelasannya beda. Man'utnya ma'rifah, aqilun, na'atnya nakirah. Dan itu nggak boleh. Maka harus mengikuti dari dua sisi di sini. I'rabnya sama-sama marfu, sama-sama mansub, sama-sama makhfud atau majrur, dan mengikuti dari sisi kejelasannya, sama-sama ma'rifah dan sama-sama nakirah. Taqulu, kamu katakan qama Zaidun al-aqilu, wa ra'aitu Zaidan al-aqila, wa marartu bi Zaidin al-aqili. Sekarang kita masuk syarah. Perhatikan. Ganggu gak suaranya? Ganggu ya. Di situ berkata pensyarah hafizallahu taala, perhatikan. An-na'tu fil lughati, ini dia kasih stabilo. Wasfu syai'i bima huwa fihi min khairin aw syarrin. Itu definisi na'at secara bahasa. Dia adalah wasfu syai'i, mensifati sesuatu, bima huwa fihi, dengan hal-hal yang dia ada di dalamnya. Fihi, hi kembali ke mana? Syai', dengan apa yang dia ada di dalam sesuatu tersebut. Wasfu syai'i, mensifati sesuatu, bima huwa fihi, dengan apa yang ada dia, dengan hal yang dia ada di dalam sesuatu tersebut. Dengan hal
dengan apa yang terserah. Ma itu apa-apa yang, hal yang, sesuatu yang terserah. Itu mau nerjemahkannya gimana tuh? Apa-apa yang, hal yang, atau sesuatu yang. Wasfu syai'i, mensifati sesuatu bima huwa fihi, dengan sesuatu yang dia ada di dalamnya, min khairin, berupa kebaikan, au syarrin, atau keburukan, dia tetap sifat. Telah datang laki-laki yang gila, berarti ini kebaikan atau keburukan? Keburukan, juga sifat. Berarti ana telah mensifati laki-laki tersebut dengan apa yang ada pada dalam laki-laki tersebut berupa sifat kegilaan. Atau ana katakan telah datang Ammar yang cerdas. Ini kebaikan keburukan? Kebaikan. Berarti ana telah mensifati Ammar dengan apa yang ada di dalam Ammar tersebut min khairin, berupa kebaikan. Paham insyaallah ini secara bahasa? Dihafal seperti itu. Wa fil istilahi, dan secara istilah, huwa tabi'u, ini juga stabilo, alladhi yubayyinu fi matbu'ihi sifatan min sifatihi. Secara istilah dia adalah at-tabi'u, pengikut. Na'at itu pengikut. Mengikuti siapa? Ya nanti. At-tabi'u alladhi yubayyinu fi matbu'ihi, dia adalah pengikut yang menjelaskan pada yang diikutinya. Dia pengikut yang menjelaskan pada yang diikutinya. Menjelaskan apa? Sifatannya, itu sifatnya, min sifatihi, dari sifat-sifat yang diikuti. Perhatikan, huwa tabi, na'at apa? Pengikut. Alladhi yubayyinu fi matbu'ihi, yang menjelaskan pada yang diikutinya. Menjelaskan apa? Sifatan sifat dari sifat-sifatnya, yaitu hi kembali ke mana? Matbu'. Menjelaskan sifat dari sifat-sifat, matbu', menjelaskan sifat dari sifat-sifat yang diikuti. Maka ini menunjukkan terkadang sesuatu memiliki lebih dari satu sifat. Zaid yang ganteng, yang pintar, yang putih, yang cerdas, yang seterusnya. Oleh karena itu sifatan min sifatihi, sifat dari sifat-sifatnya. Paham sampai sini? Kalau anak katakan, misal kalau kita kasih contoh yang di matan, qama Zaidun al-aqilu, naatnya mana? Al-aqilu, maka al-aqilu dia pengikut. Menjelaskan pada yang diikutinya, yaitu si Zaid, sifat dari sifat-sifatnya, yaitu keberakalan. Telah berdiri Zaid yang berakal, maka itu adalah sifatnya Zaid. Oke, kita lanjut. Wa huwa yanqasimu ila qismaini, dan dia terbagi menjadi dua pembagian. Lihat lebih ringkas kan? Langsung. Kalau kita di muhtarat na'at hakiki terbagi lagi. Coba antum lihat di muhtarat. Coba kita baca ya. An-na'tu ialah pengikut dalam hal i'rab yang memberi sifat pada isim yang sebelumnya. Sama kan? Sama. Yang disifati namanya man'ut. Langsung ke materinya. Na'at ada dua macam, na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki harus sesuai dengan man'utnya dalam hal pertama adat, bilangan mufrad, musanna, jama'. Di sini belum disebutkan nanti. Yang kedua nawu, jenis, sama-sama mudzakkar, sama-sama muannas, juga sama, sini belum disebutkan. Yang ketiga ta'yin, kejelasan, baru di sini disebutkan.
yaitu nakiro atau ma'rifahnya harus sama-sama nakiro dan sama-sama ma'rifah. Halaman 79 yang paling atas, lihat. Na'at hakiki dapat berupa 3 macam. Di dalam kitab Tuhfatul Shobiyah belum disebutkan. Ada ismun zahirun, ada syibul jumlah, ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Paham insyaallah? Ya, kalau antum murojaah dan ketika belajar benar-benar memperhatikan, mudah. Ana baca sedikit langsung paham dia. Langsung. Kita lihat lanjut lagi ke Tuhfatul Shobiyah. Wa huwa yanqasimu ila qismaini, dan dia terbagi menjadi 2 pembagian. Na'tun haqiqiyun wa na'tun sababiyun. Na'at hakiki, na'at sebenarnya. Yang kedua, na'tun sababiyun, na'at sebab, sifat sebab. Apa itu na'at hakiki? Ini kasih stabilo. Fana'tul hakikiyu huwa ma rafa'a domiran mustatiran ya'udu 'alal man'uti. Kalau mudahnya, na'at hakiki tadi apa artinya? Sifat sebenarnya. Maksudnya apa sifat sebenarnya? Jadi dia memberikan sifat kepada yang diikuti. Memberikan sifat kepada yang diikuti, itu na'at hakiki. Karena nanti na'at sababi, na'at sebab, sifat sebab, itu dia tidak memberikan sifat kepada yang diikuti. Memberikan sifatnya kepada yang memiliki kaitan dengan yang diikuti. Oleh karena itu yang pertama ini dinamakan na'at hakiki, sifat sebenarnya. Karena dia memberikan sifatnya kepada yang diikuti. Mudah insyaallah. Coba kalau misalnya anak kasih contoh. Wah, kayak hadza lam yumsah. Ja'a rajulun mujtahidun. Ja'a rajulun mujtahidun. Datang laki-laki yang bersungguh-sungguh. Na'atnya mana? Rajulun. Ini na'at. Man'utnya mana? Kok na'atnya rajulun? Muskilah. Na'atnya mana? Mujtahidun. Tapi ada tulisnya juga di mujtahidun, alhamdulillah. Muskilah. Besok diisi itu nanti ya, Mas Akbar. Imla'il hibr. Na'atnya mujtahidun. Man'utnya mana? Rajulun. Lihat, mujtahidun kita katakan dia na'at hakiki, sifat sebenarnya. Kenapa? Karena dia memberikan sifat kepada man'ut, kepada yang diikuti, kepada yang disifati. Memang yang bersungguh-sungguh siapa? Rajul. Ini na'at hakiki. Na'at sababi, na'at sebab, sifat sebab, dia tidak memberikan sifat kepada yang diikuti, tapi yang memiliki kaitan dengan yang diikuti. Contoh, soal kalau itu bocor-bocor, tangan anak kotor semua. Ja'a Zaidun al-mujtahidu abuhu. Lihat, Ja'a Zaidun al-mujtahidu abuhu. Telah datang Zaid yang bersungguh-sungguh bapaknya. Na'atnya mana di sini? Na'atnya mana? Al-mujtahidu. Man'utnya mana? Zaidun man'utnya. Kaif Abdul Halim? Muskilah Abdul Halim. Ja Zaidun al-mujtahidu abuhu. Telah datang Zaid yang bersungguh-sungguh bapaknya. Na'atnya al-mujtahidu. Man'utnya Zaid. Tapi lihat di sini, dia na'at hakiki atau na'at sababi? Sababi. Sebab saja dia.
Karena dia memberikan sifat kepada yang memiliki kaitan dengan man'ut. Ya. Coba, telah datang Zaid yang bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh? Bapaknya. Bapaknya memiliki kaitan gak dengan Zaid? Ya, bapaknya Zaid. Paham insyaallah? Itu sababi. Dia memberikan sifatnya kepada yang memiliki kaitan dengan man'ut, bukan kepada man'utnya. Oleh karena itu namanya sababi. Itu mudah. Dia menjadi sebab tersifat bapaknya. Soalnya nanti yang di definisi ini beda. Apa yang Ana jelaskan, tapi lebih mudah yang tadi Ana jelaskan itu. Fana'atul hakikiyu, na'at hakiki, huwa ma rafa'a domiran mustatiran ya'udu 'alal man'uti. Nah, kan beda kan? Na'at hakiki dia adalah huwa ma rafa'a domiran. Dia adalah yang merafa'kan domir mustatir yang kembali kepada man'ut. Dia adalah yang merafa'kan domir mustatir yang kembali kepada man'ut. Tadi yang ana jelaskan na'at hakiki apa dia? Yang memberikan sifat kepada man'ut. Tapi ini definisinya. Tapi kalau antum lebih jeli lagi maksudnya sama. Tapi butuh kefokusan, kejelian. Kalau cuma hanya belajar sekedar belajar ngisi hari-hari susah. Nggak akan ketemu. Na'at hakiki wa ma rafa'a domiran mustatiran ya'udu 'alal man'ut. Dia adalah yang merafa'kan domir mustatir. Domir yang tersembunyi. Yang domir tersembunyi tersebut kembali kepada man'ut. Coba lihat. Tadi ja'a rajulun mujtahidun. Na'atnya mana? Mujtahidun. Dia na'at hakiki. Sudah dari jauh-jauh sering anak katakan ketika belajar muhtarat bahwa isim fa'il dapat beramal-amal fi'il. Isim fa'il dapat beramal-amal fi'il. Isim fa'il dapat beramal fi'il. Mujtahidun isim fa'il bukan dia? Isim fa'il dia. Ijtahada, yajtahidu, mujtahidun isim fa'il. Berarti dia beramal-amal fi'il. Kalau fi'il membutuhkan fa'il enggak? Membutuhkan fa'il. Lihat, isim fa'il beramal-amal fi'il. Dia membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir mustatir di dalamnya. Takdirnya huwa. Domir mustatir. Takdirnya huwa ya'udu 'alal man'ut. Kembali kepada man'ut. Itulah yang dimaksud. Nah, hakiki kalau di syarah Tuhfatul Shobiyah, ma rafa'a domiron mustatiron. Dia adalah yang merafa'kan domir mustatir. Karena mujtahidun isim fa'il, beramal-amal fi'il, maka dia membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Ya domir mustatir ini yang dikatakan ma rafa'a domiron mustatiron. Yang merafa'kan domir mustatir, marfu domir mustatirnya itu fa'il. Ya'udu 'alal man'ut, kembali kepada man'ut, yaitu rajulun. Paham insyaallah ini? Fana'atul hakiki huwa ma rafa'a domiran mustatiran ya'udu 'alal man'ut. Dia adalah yang merafa'kan domir mustatir yang kembali kepada man'ut. Contohnya lihat, ja'a Zaidun al-fadilu, telah datang Zaid yang mulia. Na'atnya mana? Al-fadilu. Man'utnya mana? Zaid. Lihat di situ. Fal fadilu na'tun hakikiyun, maka fadil dia na'at hakiki. Na'at sebenarnya li Zaidun, untuk Zaid.
Dan lihat, wa huwa ismun fa'ilun ya'malu 'amalal fi'li fayarfa'u fa'ilan. Nah, tadi anak katakan tuh. Wa huwa, dan dia yaitu al-fadilu. Perhatikan, huwanya kembali ke al-fadilu, bukan ke Zaid ya. Jangan salah itu, ngeri kalau salah. Beda maksudnya, nggak akan ketemu tuh. Wa huwa, dan dia itu si al-fadilu adalah ismun fa'ilun, isim fa'il. Dan anak katakan isim fa'il ya'malu amalal fi'li, beramal amal fi'il. Maka apa kalau beramal amal fi'il? Fayarfa'u fa'ilan, dia merofakkan fa'il. Membutuhkan fa'il, merofakkan fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya domir mustatir, domir yang tersembunyi di dalamnya secara boleh, takdirnya huwa. Nah, domir inilah ya'udu ala Zaidun, yang kembali kepada Zaid si man'ud. Paham insyaallah? Maka na'at hakiki dia merofakan domir mustatir, yaitu si fa'il itu yang kembali kepada man'ud. Itu na'at hakiki. Kemudian na'at sababi, ringkas ini, mudah. Lebih sulitan muhtarat. Kalau di muhtarat anda buka halaman 80 itu rumit syarat-syaratnya. Pernah anda gambarkan lagi tadi, apa tuliskan ini syaratnya, dia harus sesuai dengan yang bagian ini, harus sesuai dengan bagian ini, harus begitu. Na'tus sababi, na'at sebab. Tadi na'at sebab apa maksudnya? Memberikan sifat kepada yang memiliki kaitan dengan man'ud. Jadi man'udnya hanya sebagai sebab saja. Man'udnya hanya sebagai sebab saja. An-na'tus sababiyyu, na'at sebab. Huwa ma rafa'a isman zahiran muttasilan bidomirin ya'udu 'alal man'uti. Huwa ma rafa'a isman zahiran. Na'at sababi, dia adalah yang ma rafa'a isman zahiran, yang merofakkan isim zahir. Jadi fa'ilnya isim zahir. Kalau tadi na'at hakiki marafa'a domiron mustatiron, yang marafakan domir mustatir, berarti fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa itu tadi. Adapun na'at sababi, huwa marafa'a isman zahiran, dia adalah yang marafakan isim zahir, berarti fa'ilnya isim zahir. Dan fa'ilnya yang isim zahir tersebut muttasilan bidomirin, bersambung dengan domir, ya'udu 'alal man'ud, yang kembali kepada man'ud. Coba antum lihat. Ana hapus dulu aja. Tapi ini tebal sekali tintanya. Udah diisi? Alhamdulillah. Ini udah paham ya? Nah, tak gigi. Al-mujtahidu abuhu. Telah datang Zaid yang bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh? Bapaknya. Antum kenapa ini Yusuf? Kayak ada Yusuf. Yang bersungguh-sungguh siapa? Bapaknya. Tapi kita tanya, naatnya mana? Al-mujtahidu ini dia naat. Belum turun ya. Dia naatnya. Naat apa? Sababi. Wah, nggak turun kayaknya ini Mas Ardo. Naat sababi.
Oke, na'at sababi. Man'utnya mana? Zaidun. Ini kita i'rab dulu aja ya. Oke, man'utnya Zaidun. Dinamakan na'at sababi karena dia memberikan sifatnya tidak kepada man'ut, tapi kepada yang memiliki kaitan dengan man'ut, yaitu siapa? Abuhu, bapaknya. Oke. Al-mujtahidu na'at sababi. Zaidun man'ut. Anak katakan tadi, kalau isim fa'il dapat beramal-amal fi'il. Kalau jatuh kena putih baju antum ini. Dapat beramal-amal fi'il. Pada na'at sababi, fa'ilnya apa? Isim zahir. Mana fa'ilnya berarti di sini? Abu. Ini dia fa'ilnya. Abu adalah fa'il dari al-mujtahid. Oke? Karena al-mujtahidu isim fa'il, beramal-amal fi'il, maka dia merofakkan fa'il, membutuhkan fa'il. Abu adalah fa'ilnya. Dan itu dikatakan tadi, coba antum lihat biar nyambung. Antum kenapa miring-miring? Ma rafa'a isman zahiran. Lihat, na'at sababi adalah yang merofakan isim zahir. Ini dia fa'ilnya isim zahir. Abu isim zahir bukan? Isim zahir. Muttasilan bidomirin, yang dia bersambung dengan domir. Mana domirnya? Hu. Muttasilan bidomirin ya'udu alal man'ut, yang kembali kepada man'ut. Paham insyaallah? Paham ya? Alhamdulillah. Kucing. An-na'tu sababiyyu huwa ma rafa'a isman zahiran. Dia yang merafakan isim zahir. Ja Zaidun al-mujtahidu abuhu. Al-mujtahidu dia isim fa'il, beramal-amal fi'il, merafakan isim zahir, merafakan fa'il, yaitu si Abu fa'ilnya, isim zahir. Muttasilan bidomir, bersambung dengan domir. Hu ya'udu 'ala al-man'ut, yang domir yaitu kembali kepada man'ut, yaitu Zaid. Paham insyaallah? Amin. Ja Zaidun al-fadilu abuhu. Lihat nih, sama. Telah datang Zaid yang mulia, bapaknya yang mulia. Fal fadilu na'tun sababiyun. Fadil na'at sababi. Li Zaidun, untuk Zaid. Jadi Zaid hanya sebagai sebab saja. Dia na'at sababi untuk Zaid, berarti Zaid hanya sebagai sebab sehingga tersifati bapaknya. Perhatikan itu anak tulis loh, antum. Ini anak tulis. Lihat, anak tulis tapi pakai bahasa Arab kan, karena belajar lagi. Lianna hadhihi sifata laisa haqiqatan li Zaid wa innama li abuhu, walakin yaj'alu sababan fi sifati abihi. Gitu kan. Tadi kan kalau bahasa Indonesianya, ini fadil adalah na'at sababi untuk Zaid. Zaid hanya sebagai sebab saja sehingga tersifati bapaknya. Zaid hanya sebagai sebab saja sehingga tersifati bapaknya. Oleh karena itu namanya na'at sababi. Fal fadilu na'tun sababiyun li Zaidun. Fadil adalah na'at sababi untuk Zaid. Zaid hanya sebagai sebab sehingga tersifati bapaknya. Wa abu fa'ilun bil fadilu. Abu fa'il dengan sebab al-fadil, karena al-fadil isim fa'il, beramal-amal fi'il, maka membutuhkan fa'il. Fa'ilnya mana? Si Abu itu fa'ilnya. Wa abu fa'ilun bil fadilu. Abu fa'il dengan sebab al-fadilu, amilnya al-fadilu. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Marfu dan tanda rafa'nya waw. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena bahwasanya dia termasuk nama-nama yang 5. Abu ya asmaul khamsah. Wa abu mudhafun, lihat di sini. Wal ha'ul lati ta'udu ala Zaidun mudhafun ilaihi, dan ha yang kembali kepada Zaid mudhaf ilaihi. Paham insyaallah? Paham ya? Wa mithalun na'ti minat tanzili qauluhu ta'ala, dan contoh na'at dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Ini na'at hakiki atau na'at sababi?
Woi, bahaya sekali naat sahabat. Siapa yang lebih tinggi daripada Allah? Naat hakiki. Kan kalau naat sahababi kan berarti yang disifati bukan Allah, tapi yang memiliki kaitan. Woi, siapa yang memiliki kaitan? Woi. Labas. Kan Anda pengen tanya yang terkecoh gak kan? Kan kita habis bahas naat sahababi ini. Ini tapi dia naat hakiki. Lihat itu. Fal a'la na'tun hakikiyun li rabbik. Sabbih isma rabbikal a'la. Naatnya mana? Al-a'la. Naat apa? Hakiki. Naat sebenarnya untuk Rabbmu. Ya kalau naat sababi, wah bahaya sekali. Nah ini kan pentingnya belajar nahu secara matang. Kalau belajar nahu setengah-setengah, cuma 1 kitab, 2 kitab, dia nanti ketika mentafsirkan Quran sok-sokan, wah ini dia naat sababi. Dia bilang, oh antum gak tahu kan naat sababi, makanya belajar ilmu nahu. Padahal salah. Belajar itu. Kita semua belajar ya. Anda tahu pasti di dalam hati-hati antum semua, Anda udah yakin pasti juga jawab naat sababi kan? Karena kita baru bahas naat sababi. Tapi Yusuf aja yang berani bilang itu. Fal a'la na'atun hakikiyun li rabbik. Karena fatal ya kalau naat sababi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi di dalamnya secara boleh, takdirnya huwa. Masya Allah. Kita istirahat dulu sampai jarum panjang angka 1. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.